saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Apa kabar malam hari ini? Kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita, sehingga kita tetap semangat dan bersyukur bahwa yang terbaiklah yang senantiasa terjadi dalam hidup kita. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam pada saat ini, dan kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Dan ketika kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kami, memampukan kami mengerti, memahami, dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, tepatnya di ayat yang ke-55 sampai dengan yang ke-60. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 55 sampai dengan yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kaula muda biasanya ketika sedang berproses untuk menemukan jati diri, itu akan memakai kekuatan fisik untuk menunjukkan identitas dirinya. Menunjukkan kehebatan fisiknya sebagai sebuah tanda agar dia diakui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya masih ingat dulu ketika masa SMP dan SMA, panco itu menjadi satu permainan yang menarik. Adu kuat. Siapa yang paling kuat menang dalam adu panco itu akan menjadi tenar. Diakui oleh teman-teman yang lain, dan ada semacam kebanggaan tersendiri bahwa dia sudah mengalahkan beberapa teman yang lain. Nampaknya bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Beberapa teman yang lain kemudian berupaya berolahraga sedemikian rupa. Bahkan ada beberapa teman itu mengikuti ilmu bela diri, mengasah diri, kemampuan dengan jurus-jurus tertentu dan seterusnya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat digandrungi. Mereka bisa saling bercerita bagaimana olah fisik itu kemudian menjadi begitu penting sehingga mereka dapat menampilkan sesuatu yang terbaik menjadi bagian dari identitas dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata bukan hanya berhenti sampai di situ. Beberapa teman kemudian justru terhubung dengan hal-hal yang sifatnya mistik, hal-hal yang sifatnya mistis. Ketika ada yang namanya ilmu kebal, kemudian berupaya pergi ke tempat-tempat tertentu, berguru kepada orang-orang tertentu, berharap bahwa dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Sangat disayangkan beberapa orang kemudian mulai terjerumus dengan mencari jimat, mencari hal-hal yang dikatakan mistik, dan dengan persyaratan tertentu maka kemudian akan terjaga dirinya dari hal-hal yang akan mencelakakannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus utamanya adalah kepada kekuatan tubuh.
Fokus utamanya adalah kekuatan tubuh. Dan menariknya itu menjadi hal yang sangat menarik bagi banyak orang. Sadar atau tidak, nampaknya pola yang sama juga terjadi dalam kehidupan beriman. Yang namanya mujizat itu ternyata menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Ketika gereja-gereja tertentu memberikan pengajaran tentang mujizat, kesembuhan, pelepasan, dan lain sebagainya, orang datang berduyun-duyun, orang pengen melihat. Dan yang luar biasa kemudian itu dijadikan sebagai tolok ukur iman. Pengusiran setan, pelepasan, penyembuhan, bahasa roh, dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu sesuatu yang sifatnya supranatural. Bahkan pada masa Tuhan Yesus memberikan pelayanan pun ternyata orang datang berbondong-bondong pun tidak lepas dari ketertarikan mereka kepada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka tertarik, mereka kemudian ingin merasakan apa yang dialami oleh banyak orang dengan berbagai macam cara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sayangnya Tuhan Yesus pernah menghardik mereka. Karena mereka datang hanya ingin melihat mujizat, bukan mendengarkan pengajaran Yesus. Dan itulah yang mungkin ada terjadi sampai dengan hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu akan selalu ada di sepanjang sejarah. Karena ternyata yang kita namakan sebagai mujizat itu adalah karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Entah itu natural ataupun supranatural. Allah berkarya di dalamnya. Tetapi waspadalah ketika iman kita lekatkan kepada hal-hal yang demikian. Akibatnya kemudian kita tidak melekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita justru menjadi semakin jauh dari Tuhan. Mujizat itu ada dan akan terus ada dalam kehidupan sejarah kehidupan iman kita. Bahkan ketika kita menikmati berkat Tuhan, berupa makanan dan minuman dalam keseharian kita pun sebenarnya itu adalah sebuah mujizat. Di mana melalui makanan dan minuman kita bisa hidup, bisa berkarya, dan menikmati berkat Tuhan sampai dengan hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, malam hari ini kita disaudari kepada kita sebuah cerita yang sederhana. Bagaimana Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu ternyata harus mengalami kehidupan yang sangat tragis. Bagaimana dengan Stefanus? Ia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi ternyata dia justru harus menjadi martir. Dia dilempari dengan batu, dia tidak menjadi kebal. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Stefanus dibiarkan, seolah-olah dibiarkan, harus mengalami penderitaan, harus mengalami kesakitan. Sampai pada akhirnya dia harus mati sebagai martir karena mempertahankan imannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita mengukur tolok ukur kehidupan beriman kita seperti yang di depan berdasarkan kekuatan fisik, berdasarkan mujizat yang dialami, bisa saja kita menilai apa yang dialami oleh Stefanus ini sebagai sebuah kebodohan. Mengapa dia tidak melarikan diri? Bukankah sebenarnya dia mampu dan dia bisa? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Stefanus mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan, itu bukan melulu berkaitan tentang hal-hal yang selalu hebat dalam cara berpikir kita sebagai manusia. Sakit disembuhkan, memang bisa itu terjadi. Tetapi ketika sakit dan mendapatkan kekuatan, bahkan kalau pada akhirnya pun harus dipanggil Tuhan sekalipun, bukan berarti bahwa dia kemudian menjadi kalah dan imannya kemudian menjadi lemah. Paulus memberikan sebuah kesaksian, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan. Pengajaran apa yang sebenarnya kita dapat peroleh dari Stefanus? Perlu kita mempunyai cara paham yang berbeda tentang kehidupan beriman, agar kita tidak melekatkan kehidupan beriman itu
hanya kepada sesuatu yang hebat, luar biasa dalam kacamata dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kata kunci di situ adalah dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bukan kerasukan Roh Kudus. Itu terjadi sebuah perbedaan yang sangat prinsip. Penuh dengan Roh Kudus artinya Stefanus sadar dengan sesadar-sadarnya. Dia tahu persis apa yang dia alami. Bahkan ketika batu itu dilempar, dia tahu persis. Bahkan risiko dia harus mati, dia tahu, sadar betul situasi yang demikian. Nah, ini mengajarkan kepada kita penuh dengan Roh Kudus. Itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita punya sudut pandang lain terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan iman kita, bukan lagi dalam sudut pandang kita sendiri, penilaian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, sudut pandang kita sendiri, tetapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Inilah yang oleh Rasul Paulus katakan sebagai pembaharuan akal budi. Jadi dalam hal ini, mulai terjadi pemulihan cara berpikir. Penderitaan bukan lagi menjadi satu hal yang menakutkan. Sesuatu yang tidak mengenakkan dalam ukuran dunia. Tidak lagi menjadi sebuah penghalang bagi dia untuk tetap kokoh dalam kehidupan beriman. Itulah yang dimaksudkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang dimiliki, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan sekalipun, semuanya diarahkan kepada karya Allah yang lebih besar atas kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pelajaran pertama. Yang kedua, Stefanus mengalami yang namanya pengalaman iman secara personal. Dia mendapatkan sebuah penglihatan ketika dia menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah sehingga dia berseru, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara, penuh dengan Roh Kudus itu berarti mengalami sebuah perjumpaan personal. Mengalami relasi personal, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan memang ini kadang-kadang sulit untuk bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan Stefanus yang memberikan kesaksian tentang penglihatannya. Bukan membuat orang kagum, karena mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Stefanus. Justru sebaliknya, mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Dapat kita bayangkan. Apakah itu mengubah Stefanus kemudian menjadi lemah dan tidak berdaya? Tidak. Justru hubungannya dengan Tuhan secara personal inilah yang memberikan dia kekuatan baru. Memberikan dia kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Bukan lagi dalam sudut pandang dirinya sendiri yang lemah dan tidak berdaya sebagai manusia. Tetapi dalam kemuliaan Allah. Ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan iman kita. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus terus-menerus dibangun. Dalam keseharian kita, dalam setiap peristiwa yang kita alami. Bersyukur jika mengalami penglihatan, mengalami hal-hal yang sifatnya itu supranatural. Tetapi hal-hal yang natural pun sebenarnya Tuhan juga berbicara kepada kita. Tuhan berkarya di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Lemparan batu yang pada akhirnya menghantarkannya kepada kematian. Itu seolah-olah tidak lagi berharga. Bahkan nyawanya yang terancam itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Karena dia sudah menemukan hal yang paling prioritas dalam kehidupan, yaitu kehidupan kekal yang sudah dijamin. Dia tahu persis bahwa lemparan batu itu akan menghantarkannya kepada kematian. Tetapi pada saat yang sama dia mempunyai pengharapan yang pasti.
Ketika dia mengalami kematian, justru disitulah menjadi sebuah pintu bagi dia untuk mengalami kehidupan kekal yang telah dia nantikan ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menemukan prioritas membuat dia kemudian sanggup berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Segala hal yang ada di muka bumi, bahkan kehidupan ketika dia ada di muka bumi, kemudian menjadi tidak lagi berarti. Ada yang lebih bermakna dari semua itu adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sebuah tantangan dalam kehidupan iman kita. Kita memang masih menjalani kehidupan di muka bumi ini. Tetapi sebenarnya iman kita membawa kita kepada kehidupan kekal yang sebenarnya sudah bisa kita rasakan hari ini. Itu membawa kita untuk yakin dan percaya penderitaan tidak boleh menghalangi kita untuk melihat karya besar Allah, pekerjaan besar Allah dinyatakan dalam kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir hayatnya, bukan kutukan yang keluar dari lidah dan bibirnya, tetapi dia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Masih terngiang apa yang Yesus katakan ketika dia tergantung di atas kayu salib? "Ya Bapa," sebuah doa, "ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukankah itu menjadi sebuah doa yang paralel? Penuh dengan Roh Kudus akan membuat seseorang untuk hidup di dalam kasih, meskipun dia dibenci. Penuh dengan Roh Kudus akan membuat seseorang hidup di dalam kasih, meskipun dia harus mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, ancaman setiap saat, bahkan maut di depan mata sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan beriman yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan fisik yang semakin kuat. Kalau memang pada akhirnya kita bisa mampu bertahan dan kuat, mengalami mujizat, diselamatkan dengan cara yang ajaib, puji Tuhan. Tapi kalau pada akhirnya mengalami seperti Stefanus sekalipun, itu tidak akan mengurangi iman percaya kita bahwa Roh Kudus akan terus menuntun perjalanan kehidupan iman kita bersama. Belum lama kita merayakan peristiwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita diingatkan kembali kepada sebuah peristiwa besar, babak baru karya penyelamatan yang meluas, menjangkau setiap orang. Bahasa yang menjadi kendala sudah diluluh lantakkan ketika para murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain ketika peristiwa Pentakosta terjadi. Dan itulah sebabnya kenapa Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dan itu juga mengajarkan kepada kita agar tidak mengkultuskan satu bahasa. Dengan bahasa yang berbeda-beda, ternyata pekerjaan Allah itu harus terus diberitakan kepada setiap orang. Mari, hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun seseorang untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Hidup yang semakin mengasihi. Hidup yang semakin mengasihi setiap waktu. Meskipun kita harus berhadapan dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan. Berhadapan dengan situasi yang penuh dengan penderitaan sekalipun. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itulah yang akan tetap terus menuntun dan memberkati kita. Sadarilah setiap saat bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus bersemayam, memenuhi kehidupan kita, akan terus menuntun kita. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita maknai sebagai karya Tuhan. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa ketika hidup kami telah Engkau tuntun dari hari ke hari. Malam hari ini kami semakin dikuatkan dalam iman bahwa Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus.
Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan shalom.